Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita sekarang akan membahas tentang logika, pengetahuan dan kebenaran. Saya persilahkan untuk membuka kitab dasar kita sebagai pemandu bahasan matik yang ditulis Muhammad Nurul Ibrahimi itu pada bahasan al-ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuhu. Al-ilmu indal manatiqah idrakul majhul ala jihatil yaqin awidh dhann idrakan yutabiqul waqi'a aw yukhalifuhu. Menurut ahli logika, ilmu adalah mengetahui sesuatu yang tadinya tidak diketahui ala jihatil yakin, baik secara yakin awid dhanni atau dugaan, yutabiqul waqi' aw yukhalifuhu, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan kenyataan. Fa idza ra'aita syabham min bu'din, kalau Anda melihat bayangan dari kejauhan, wa adrakta annahu insanun wa taqatta dzalika, engkau mengetahui bahwa ia adalah manusia, bayangan itu adalah manusia, wa taqatta dzalika, dan kau yakini itu, wa kana fil waqi insanan, dan memang pada kenyataannya bayangan itu adalah manusia, kana idrakuka ilman yaqiniyan mutabiqan lil waqi, maka pengetahuanmu adalah pengetahuan yakin yang sesuai dengan kenyataan. Wa idza dhananta faqat annahu insanun, kalau kamu hanya mengira saja bahwa bayangan itu adalah manusia, kana idrakuka ilman dhanniyan mutabiqan lil waqi, maka pengetahuanmu adalah pengetahuan dugaan yang sesuai dengan kenyataan. Wa idza lam yakun fil waqi'i ma ra'aitahu insanan bi angkana syajaratan matalan kana idrakuka fi suratil ula ilman yaqiniyan ghairu mutabiqin lil waqi'i. Jika pada kenyataan apa yang tadi dilihat itu, bayangan itu ternyata bukan manusia, misalnya pohon, maka pengetahuan kita untuk kasus yang yakin itu adalah pengetahuan yang yakin dan tidak sesuai dengan kenyataan. Wa ilman dhanniyan wa ghairu mutabiqin lil waqi'i fi suratil tsaniyah, dan disebut ilmu dugaan, pengetahuan dugaan yang tidak sesuai dengan kenyataan kalau kamu di awal tadi menduga itu adalah manusia. Jadi di sini sebenarnya mencampurkan antara pengetahuan dengan keyakinan, sesuatu yang sesungguhnya berbeda walaupun keduanya sangat terkait erat, ya. Bila Anda mengetahui sesuatu dan Anda sangat percaya diri dengan pengetahuan Anda, itu berubah, biasanya akan menghasilkan, pengetahuannya akan menghasilkan keyakinan. Jadi pengetahuan itu selalu menghasilkan keyakinan, tetapi tidak sebaliknya, keyakinan itu tidak bisa menghasilkan pengetahuan. Jadi begini, kalau kita ingin memisahkan pertama-tama antara pengetahuan dan keyakinan dahulu, ya, pengetahuan untuk disebut sebagai pengetahuan itu harus benar, tetapi keyakinan untuk dinyatakan sebagai keyakinan itu tidak harus benar.
Anda tenang dulu ya, ini kalau keyakinan agama itu sabar dulu ya. Kita tidak ada ke sana dulu. Dan pengetahuan itu sifatnya lebih terbuka dibanding keyakinan. Anda disuruh mengubah pengetahuan seseorang itu mudah, tetapi Anda disuruh mengubah keyakinan seseorang itu sukar sekali, bahkan mungkin mustahil kalau sudah keyakinannya mantap ya. Apakah Anda punya keyakinan yang bagi Anda mungkin pengetahuan bahwa kalau buah semangka dicampur dengan gula merah itu bisa apa? Bisa mati, bukan apanya yang mati, yang minum ya. Bisa memabukkan konteksnya di sini bukan mabuk teler gitu, tapi buat racun gitu, mati. Itu apakah sampai sekarang itu masih ada keyakinan itu? Itu tetap akan menjadi keyakinan, tidak bisa didongkel. Walaupun di kampung saya setiap bulan puasa itu menu buka yang paling favorit adalah semangka yang dicampur dengan gula merah. Tetapi itu tidak khas kepada kita ya. Orang Mesir berdasarkan kitab ini, di sini kita nanti akan ada bahasan. Orang Mesir dahulu percaya, mungkin sekarang masih ada juga, kalau kamu makan telur dicampur dengan susu, maka itu bisa membahayakan. Ada banyak, itu keyakinan sulit untuk diubah itu. Kurang dokter apa sekarang? Sebagaimana punya keyakinan, mungkin Anda yang dari Madura atau daerah sekitarnya juga, tidak boleh kalau sudah jamu telur, tidak boleh makan telur matang atau goreng atau rebus, tidak boleh. Karena katanya nanti jamunya itu menjadi terhalang efektivitasnya gara-gara Anda memakan telur yang sudah mentah tadi. Itu tidak bisa diubah ya. Walaupun misalnya mau Anda jelaskan dengan cara lelucon, sebenarnya itu tidak boleh karena itu sangat tamak sekali ya. Mentahnya aja dimakan, terus mau makan yang masak lagi, itu kan kurang ajar kan. Mestinya dipilih salah satunya lah, yang mentah atau yang masak gitu. Jangan sampai dua-duanya. Tapi keyakinan ini sulit untuk diubah. Padahal keyakinan lebih banyak tidak berdasarkan fakta. Kalau Anda ingin tahu sekarang keyakinan yang musiman, itu adalah keyakinan para pendukung capres. Anda misalnya mendukung pasangan nomor 1, Anda akan sulit mengubah keyakinan nomor 2. Sebagaimana kalau Anda mendukung nomor 2, Anda tidak akan bisa mengubah keyakinan nomor 1. Pengelompokan kepada kampret dan apa satunya? Cebong. Itu sudah sejak awal saling menutup diri untuk mengoreksi kebenaran pihak lain dan mengoreksi kesalahan diri sendiri ya. Pengelompokan kayak gitu. Cebong tidak kira ngerti. Katanya cebong, kampret tidak kira mengerti. Maka sia-sia semua debat. Bahkan debat presiden dan debat wakil presiden itu sia-sia. Karena baik kedua belah pihak ini sudah sama-sama memiliki pendukung yang fanatik, yang keyakinannya sudah tidak bisa dicongkel, jauh lebih membandel daripada lemak. Tidak bisa, tidak ada. Jadi debat itu bagi saya tidak ada gunanya ya. Itu kepada orang yang mohon maaf tidak mau menggunakan akalnya dari kedua belah pihak tentunya, maksud saya. Itu ya sama saja, yang dikatakan junjungannya adalah kebenaran dan yang dikatakan lawannya adalah kesalahan. Bagi yang cerdas, yang terbiasa membandingkan data,
debat itu juga tidak berguna. Di mana-mana Anda kalau sedang mau beli sesuatu gitu kan, pedagangnya pasti mengunggulkan punyanya sendiri, yang dikenal dengan teori ngecap. Kecap nomor 1 adalah kecap yang aku jual. Kecap yang sana kecap palsu dan abal-abal. Maka Anda kalau lagi berdebat sebagai pendukung salah satu capres dengan pendukung yang lain, Anda debat, kalau Anda capek langsung diakhiri dengan caan beun lagi. Kok aku dukung Riah, kok aku dukung Jokowi. Satunya bilang, iyalah caan beun, kok aku milih Prabowo. Jadi kesimpulannya itu tetap, apapun argumentasi yang ditaruh. Nah, Anda pun banyak kan pengetahuan yang Anda sebut pengetahuan, tapi sesungguhnya adalah keyakinan. Dan itu sukar untuk didongkel. Di sini siapa yang benar-benar bisa memastikan hantu itu ada? Tapi karena Anda semenjak kecil sudah dibiasakan bahwa hantu itu membahayakan, menakutkan, lebih-lebih ditambah dengan film-film itu. Tahu film horor kan? Film horor Anda tahu kan? Film horor itu film hantu yang dicampur sedikit seks-seks gitu. Atau sebaliknya, film seks-seks yang sedikit dicampur dengan hantu-hantu. Iya enggak? Iya. Oleh karena itu yang jadi hantu biasanya selalu perempuan, enggak ada laki-laki. Suster ngesot gitu kan. Terus apa lagi? Suster keramas. Suster perempuan terus kan. Padahal ini kurang ajarnya laki-laki ya. Sutradaranya kan lebih banyak laki-laki. Di kehidupan seringkali dikatakan perempuan adalah makhluk yang indah. Tapi pada film-film dia sering dijadikan hantu. Anda kan tidak pernah mendengar film hantu judulnya begini misalnya, PNS bergentayangan pada hari Senin. Gak ada itu. Atau calon DPR menghantui daerah dapilnya kayak gitu. Yang laki-laki itu jarang hantu yang laki-laki, karena biasanya kalau laki-laki rambutnya pendek kan sulit untuk dibuat seram. Kalau perempuan itu karena rambutnya panjang, begitu terurai ke depan itu sudah menyeramkan. Nah, saya bilang ke teman saya yang sangat penakut sekali, Anda ini kok takut ya? Padahal Anda hanya dengar cerita saja dan tidak mau membuktikan. Lalu dia bilang ke saya, Anda percaya nggak sama hantu? Saya bilang nggak, saya nggak percaya. Lalu dia bilang ke saya lagi, coba buktikan bahwa hantu itu tidak ada. Ya saya mudah menjawabnya. Yang harusnya membuktikan itu kamu yang bilang ada. Sudah nggak ada, gimana membuktikan sesuatu yang nggak ada? Ayo buktikan ke saya bahwa hantu itu ada. Gitu. Wah, saya bilang nggak ada, gimana mau dibuktikan kan? Nah, pengetahuan kita bentuknya itu bermacam-macam, seperti yang mungkin Anda sudah pernah pelajari dalam pengantar filsafat ya. Biasanya itu kita membaginya menjadi 3 atau 4. Yang pertama tahu akan, yang kedua tahu bahwa, yang ketiga tahu bagaimana. Ya silakan dicatat, ini penting. Tahu akan, tahu bahwa, tahu mengapa, dan tahu bagaimana. Oke, sebelum ke sana tadi ada yang lupa. Di kalangan filosof itu masih ada perbedaan di antara mereka. Apakah supaya pengetahuan itu disebut pengetahuan, orang yang mengetahui itu harus sadar bahwa dirinya tahu?
filosof fenomenologi itu mengatakan supaya kita disebut tahu, kita harus sadar bahwa kita tahu. Kalau Anda mengetahui tapi tidak sadar bahwa Anda tahu, maka itu bukan pengetahuan. Tapi pendapat katakanlah Sokrates maupun Plato bilang sebenarnya tidak harus untuk disebut pengetahuan kita harus sadar bahwa kita tahu, enggak harus, karena pengetahuan sesungguhnya adalah, kata Sokrates itu, mengungkap kembali apa yang ada dalam diri kita. Saat Plato, di saat yang sama Plato bilang mengetahui itu sesungguhnya adalah mengingat apa yang sebenarnya terlupakan. Mengingat apa yang sebenarnya terlupakan. Mungkin orang itu dahulu tahu sudah ya bahwa ada hukum gravitasi gitu. Tapi baru sadar ketika itu dirumuskan oleh Isaac Newton. Jadi baru sadar ketika ada kasus apa? Buah apel jatuh tepat di kepalanya. Justru penemuan yang paling dahsyat pengaruhnya kemana-mana ini justru diawali oleh pertanyaan yang bagi kita dalam kehidupan sehari-hari adalah pertanyaan yang bodoh. Dia malah bertanya, kenapa jatuh ke bawah? Kalau Anda kan, iya masa jatuh ke atas? Kalau jatuh ke atas itu terbang, gitu kan? Kalau jatuh lurus, garis lurus itu namanya melayang. Itu kan pertanyaan bodoh, kenapa dia jatuh ke bawah? Bagi kita ya yang sehari. Kalau ini terjadi kepada Mas Romsi, mungkin begitu apel jatuh cetok, yang dia pertanyakan adalah, adakah orang yang melihat dirinya? Apalagi yang jatuh adalah durian ya. Kalau yang durian yang jatuh, yang dipertanyakan pertama kali, lihat kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa tidak ada orang? Dan apakah saya harus membawanya? Itu pertanyaan-pertanyaan cerdas yang sesungguhnya dungu ya. Nah, kita lanjut. Tahu yang pertama, tahu akan. Biasanya tahu akan itu berkaitan dengan satu objek ya, dan berdasarkan pengalaman langsung. Tahu akan dalam bahasa kita itu disebut dengan mengenal. Kamu tahu sama si Marlena, itu namanya tahu akan ya. Iya, saya tahu akan Marlena gitu ya. Dia adalah mahasiswi Mahat Ali semester 2. Begitu Anda tahu mengenal ini, biasa Anda akan meningkatkan kepada pengetahuan tahu bahwa Marlena cantik. Tapi apakah tahu akan itu selalu lebih dahulu dibanding tahu bahwa? Kadang tidak. Kadang lebih dahulu tahu bahwa ya. Tahu bahwa si Marlena cantik. Baru setelah itu Anda melakukan semacam pembuktian. Anda lihat misalnya ketika dia mau beli nasi, sehingga lalu Anda menjadi tahu akan. Anda kirim surat dan dia membalas surat Anda lalu itu sudah tahu akan karena sudah mengenal. Nah,